Ya, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Pak Roni. Ya, salam sehat dari Bapak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, semuanya juga Bapak. Untuk anak kami semuanya, ya, minggu lalu kita telah mempelajari masalah permutasi. Ya, untuk hari ini atau minggu ini materi pembelajaran kita adalah masalah kombinasi. Ya, di halaman 107 ada ya, menentukan rumus kombinasi dan penerapannya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita adalah bahwa kalian semua ya mampu menyelesaikan masalah ya. Kalian semua mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kombinasi. Oke, saksikan video pembelajarannya sesaat lagi. Oke, anak-anak kami sekalian, kita di bab 3 ya, peluang, yaitu masalah kombinasi. Perhatikan uraian berikut ya, pahami ya. Untuk pengibaran bendera diperlukan 3 orang murid. Ada 5 orang calon yang sudah terlatih, yaitu si A, si B, C, D, dan E ya, 5 orang. Ada berapa macam susunan pengibar bendera yang dapat disusun dari kelima calon itu ya. Jadi ini ya, ada 5 orang tadi yang sudah terlatih ya, A, B, C, D, E. Kemudian diperlukan untuk seleksi 3 orang ya, mau dipilih. Kemudian pertanyaannya, berapa macam susunan pengibar bendera dapat disusun dari kelima calon itu? Oke, dari kelima calon itu dapat dibentuk susunan A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E, B, C, D, B, C, E, BDE dan CDE ya. Urutan pada susunan seperti ini tidak penting atau tidak diperhatikan ya. Misalnya susunan ABC boleh disebut ACB atau BCA ya. Jadi pada kombinasi ya, ABC itu sama juga dengan ACB, BCA, CAB itu sama ya, terkecuali pada permutasi ya. Di kombinasi itu ABC itu sama dengan ACB dan seterusnya. Kemudian ya, yang membedakan suatu susunan dengan susunan lain adalah perbedaan unsur-unsurnya atau objek-objeknya. Susunan seperti di atas disebut kombinasi dari 5 objek ya, yaitu A, B, C, D, dan E, yang setiap kali diambil 3 unsur objeknya ditulis dengan C53, maksudnya kombinasi 53. Pada contoh ini ada 10 susunan yang berbeda ya. Jadi banyaknya susunan dari kelima calon itu adalah 10. Ini telah dibuktikan ya. ABC, ABD, ABE, AC itulah jawabannya secara manual ya, secara pembuktian jawabannya ada 10. Nah, bagaimana ya dengan cara rumus? Oke. Kita perhatikan dulu ya penemuan rumusnya. Dari contoh di atas ya, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kombinasi adalah suatu susunan objek-objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan dari objek-objek itu ya. Jadi banyaknya kombinasi R objek dari
N objek ditulis dengan C N, R adalah ya C N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Inilah rumus dari kombinasi ya. Ini diingat rumusnya ya. Rumus dari kombinasi. Maka ya dari soal tadi ya dengan rumus kita buktikan C 5,3 ya sama dengan ya di situ berarti 5-nya adalah N, 3-nya adalah K ya, R ya, sorry ya, K. C53, 5 di situ adalah N dan 3 di situ adalah R. Oke, dari rumus perhatikan N-nya ganti 5 ya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 faktorial itu dapatnya dari 5 kurang 3 ya. Kemudian 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial bagi 3 faktorial. Oke, ini habis ya. Oke, sehingga 5 kali 4 20 bagi 2 faktorial sama dengan 10. Oke ya, terbukti ini cara rumus. Yang tadi adalah cara manualnya pembuktiannya. Oke. Untuk contoh 2, perhatikan ya. Tentukan nilai N jika C N, 2 sama dengan 105 ya. Ada kombinasi ya dari N, 2 sama dengan 105. Berapakah nilai N-nya? Oke, penyelesaian perhatikan. Kombinasi N, 2 sama dengan 105 ya. Ini ya kalau diuraikan ini adalah N faktorial per N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 105. Sampai sini paham ya, ini rumus tadi. Kemudian N faktorial kita uraikan, dia adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial. Stop di sini ya kita, karena di bawah di penyebut ada N kurang 2 ya. Per N kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 105. Ya, ini selesai habis N kurang 2 faktorial ya, N kurang 2 faktorial pembilang di bawah N kurang 2 faktorial selesai. Tinggal N kali N kurang 1 ya sama dengan 210. Dari mana 210? Dari perkalian silang ya, 2 faktorial kali 105. 2 faktorial adalah 2 kali 105 sama dengan 210. Oke. N kali N kurang 1 adalah N kuadrat dikurang N dikurang 120. 210 sebelah kanan sama dengan itu, sebelah kanan sama dengan pindahkan jadi negatif sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil perkaliannya 210. Jika dijumlah atau dikurang hasilnya adalah negatif 1 ya, sehingga dapatlah bilangan itu adalah 15 dan 14. Nah, N kurang 15 ditambah N kurang 14. Kenapa di sini negatif 15 enggak positif? Karena di sini suku tengahnya adalah min N, min 1, sehingga min 15 tambah 14 adalah min 1 ya. Sehingga N kurang 15 sama dengan 0, dapatlah N-nya 15, atau N tambah 14 sama dengan 0, maka N-nya adalah negatif 14. Di situ adalah TM ya. TM adalah tidak memenuhi. Jadi N negatif 14 tidak memenuhi. Jadi N yang diambil ya, N-nya adalah 15. Oke ya, kalian paham ya, mengerti? Oke, sekian. Ya, setelah kalian saksikan video pembelajaran tadi ya, Bapak berharap kalian semua ya mampu dan mengerti terhadap
materi pembelajaran masalah kombinasi yang Bapak terangkan tadi ya. Ada nanti tugas ya dari buku paket, nanti ada nilai plus dari Bapak kalau nanti kalian mampu mengerjakannya. Oke, untuk kesimpulan bahwa kombinasi ya dari n unsur ya diambil dari r unsur ya, bahwa C n, r sama dengan ya n faktorial dibagi n kurang r faktorial kali r faktorial. Oke, sampai di sini sekian ya. Selamat pagi, salam 3 jari.